Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Rumah Tua bagian kedua. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Ketiga, teman kita Ari hilang tanpa bekas. Keempat, mobilnya Heru hilang tanpa bekas. Dan kelima, tanda yang kita buat untuk mengetahui tempat kita berada hilang juga, kata Anton. Mungkin ini ulah hantu yang berkeliaran di sini, kataku yang asal saja menjawab. Dan membuat takut teman-temanku kecuali Anton yang terus memikirkan teka-teki ini. Dengan berpikir cepat Anton menemukan akal. Kami langsung mengikuti Anton dan membantunya untuk melaksanakan akalnya yang kelihatannya tidak terlalu berbahaya. Setelah dikerjakan kami langsung pergi ke rumah tua dan berpikir untuk kedua kalinya, kami langsung menjalankan rencana yang kedua yaitu sengaja membuat tanda di sekitar rumah tua, tempat kami menginap. Tanda itu diberi gambar tengkorak dan di bawah gambar tengkorak kami tuliskan tanda berbahaya. Sesudah kami mengerjakannya kami pergi ke sungai untuk mencari bekal makanan, karena perut kami sangat lapar setelah semalaman tidak makan apapun. Sesampainya di sungai kami langsung menghirup air sungai yang rasanya agak aneh. Anton yang mencium bau air yang aneh, dia langsung pergi mengikuti asal air sungai. Di sana ada baju yang koyak dan kusam digantungkan pada sebuah kayu yang bercabang dua dan dilumuri dengan darah. Inilah yang membuat bau dan rasa air terasa agak aneh, badanku semakin ketakutan melihat darah yang berlumuran di baju tersebut. Kami meminggirkan baju tersebut ke pinggir sungai agar bau sungai kembali seperti semula, dan ternyata baju tersebut adalah bajunya Ari. Kami benar-benar terkenut sebenarnya apa yang terjadi dengan Ari. Jangan-jangan Ari dibunuh oleh hantu yang ada di sini, kata Andi yang mengada-ngada. Selagi kita belum menemukan mayat Ari berarti dia masih hidup, kata Anton dengan berusaha meyakinkan kami semua. Karena perut kamu sudah mulai lapar, kami segera mencari makan dengan cara memancing ikan di sungai. Ini adalah jalan yang paling mudah dan resikonya kecil. Setelah itu, kami mengambil pancing yang telah kami siapkan sebelumnya, mulailah kami memancing. Hendy yang jago memancing tentu mudah mendapatkan ikan, dialah yang mengajarkan kami cara memancing ikan. Semua ikan hasil dari pencingan kami berikan kepada Andi untuk dimasak. Andi yang pandai masak yang julukannya biasanya kami sebut, koki muda. Dia membuat masakan yang membuat kami teringat pada masa kecil bermain di pinggir sungai. Hendy yang hobinya makan ikan sangat senang dengan masakan Andi dengan lahapnya dia menyantap ikan-ikan tersebut. Hei, hati-hati nanti ketulangan, kata Andi mengingatkan. Dengan pikiran yang belum tenang kami makan pagi di pinggir sungai. Aku berkata kepada teman-teman, kita ini rencananya pergi ke pegunungan yang ada air terjunnya tetapi malah sampai di sebuah rumah tua dan bukannya air terjun yang ada malah sungai. Teman-teman hanya tersenyum saja ketika aku mengatakan hal itu. Ini masih lebih baik daripada kita mogoknya di tengah hutan rimba yang banyak binatang buasnya, bisa-bisa kita jadi santapannya, kata Hendy sambil makan ikan dengan lahapnya. Setelah makan pagi kami kembali ke rumah tua tempat kami menginap. Dengan berjalan kaki kami akhirnya sampai juga di rumah tua itu. Dengan pikiran yang masih belum tenang karena masih teringat dengan baju Ari yang berlumuran darah tersebut. Kami mencoba untuk berpikir secara sehat. Ada apa dengan semua ini? Hanya kebingungan yang kami dapatkan. Perangkap yang berupa tanda tengkorak berhasil, karena tanda ini tidak hilang pada hari besoknya dan seterusnya. Anton berhasil menjalan rencana kedua, selanjutnya rencana ketiga yang telah dipersiapkan Anton sebagai perangkap. Rencana ketiga adalah membuat si pengganggu masuk ke dalam perangkap yang telah kita siapkan. Dengan memasang tali yang digantungkan ke pohon dan dengan pohon yang ditarik oleh tali dan membuat ikatan pada ujungnya yang disembunyikan di semak-semak sehingga kalau si pengganggu datang maka dengan tidak sengaja dia telah menginjak tali tersebut akibatnya dia akan tergelantung di pohon ini, kata Anton menjelaskan kepada kami.
Kami hanya bisa bengong dan membayangkan bagaimana jadinya nanti. Perangkap pertama dipasang di semua sisi dan sudut rumah sehingga membuat si pengganggu tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah lagi. Setelah malam tiba, cahaya yang sangat terang terlihat dari ventilasi jendela. Aku sangat ketakutan, badan aku menggigil dan berkeringat, hanya aku dan Anton yang belum tidur karena menunggu si pengganggu datang. Paginya aku ditinggalkan teman-teman, mereka telah pergi ke sungai dan mencari sarapan pagi. Dengan mata yang merah dan rambut yang kusut aku beranjak dari tempat tidur dan pergi ke sungai. Aku pun langsung menyapa mereka, "Hei, kenapa kalian tidak membangunkan aku?" Anton menjawab, "Kami sudah membangunkan MU tetapi kamu tetap tidak mau bangun juga." "Ya sudah, kami pergi duluan saja." Mereka ada yang sedang mandi dan ada yang sedang membakar ikan. Aku pun ikut mandi pagi. Setelah itu aku dan Andi makan ikan yang telah dibakar. Rasanya sangat enak sekali dengan angin yang sepoi-sepoi bersama teman-teman. Ari belum ditemukan juga. Walau bagaimanapun kami harus tetap mencarinya. Kami tinggal berempat lagi, hari pertama dan kedua sudah kami lalui. Hari ketiga baru saja kami mulai. Perangkap yang kami pasang di sekeliling rumah tidak membuahkan hasil. Anton segera memikirkan ide baru, yaitu memasang sebuah kamera rahasia yang diletakkan di atas ventilasi kamar atas sehingga ruangan depan dapat terlihat dengan jelas. Dengan bantuan sebuah komputer dan kamera rahasia kami mencoba untuk mengawasi ruangan pintu depan rumah. Kami tidak dapat memasang kamera rahasia di setiap ruangan karena kamera tersebut hanya ada satu. Anton dan Hendy melakukan pengawasan pada malam hari sedangkan aku dan Andi pada siang hari, artinya kami melakukan pengawasan secara bergantian. Hari ketiga telah kami lalui. Pada hari keempat kamera yang kami pasang ternyata hilang tanpa bekas karena kami kewalahan untuk menjaganya dan ketiduran. Pada hari kelima kami putuskan untuk mencari Ari yang hilang karena kami berpendapat bahwa telah 5 hari Ari hilang dan dia mungkin saat ini sedang ditawan atau malah sudah dibunuh. Dengan segala upaya yang kami lakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Jejak manusia pun tidak kami temukan. Tetapi ada yang kami herankan. Rumah tua tempat kami menginap sudah dikelilingi dengan perangkap. Mana mungkin manusia bisa masuk ke dalamnya kecuali mereka itu adalah kami sendiri yang tahu letak pasti perangkap tersebut, atau mereka bisa terbang seperti burung atau kelilawar. Pada hari ke-6 malah Andi yang hilang. Kami tambah panik, pikiran kami semuanya menjadi kacau. "Bagaimana ini semua bisa terjadi?" kata Anton dengan kesal. Aku berusaha untuk menenangkan suasana. Mungkin mereka sedang menakut-nakuti kita berdua, mungkin saja mereka sengaja melakukan ini agar kita menjadi panik, buktinya kok mereka bisa keluar jendela yang sempit itu kan mustahil. Pasti mereka yang keluar sendiri bukan diculik, iya kan? Hendy dengan tanggapnya langsung menegaskan kepadaku, itu ada benarnya juga, mana mungkin hal tersebut dilakukan oleh orang lain, pasti mereka sendiri yang kabur bukan begitu? Tetapi untuk apa? Untuk apa? Apakah untuk menakut-nakuti kita? Itu juga mustahil. Buat apa itu semuanya tidaklah bermanfaat untuk mereka? Mereka kan sahabat baik kita, mana mungkin mereka melakukan ini semua? Anton dengan tangkasnya langsung menjawab, "Ya, untuk menakut-nakuti kita." "Begini saja lebih baik sekarang kita tenangkan pikiran dan satukan tujuan," kata Hendy. Hari ke-6 tiba. Otak kami mulai bisa bekerja normal lagi. Walaupun masih ada tanda tanya dalam diriku, mengapa semua ini terjadi? Kami mulai kehabisan ide, semuanya telah kami terapkan tetapi hasilnya nihil. Akhirnya kami putuskan untuk kembali ke tempat mobil kami mogok. Sesampainya di sana banyak sekali kami melihat bekas telapak sepatu orang dewasa. Bentuknya tidak beraturan dan banyak sekali lubang di tanah seperti bekas ditusuk sesuatu. Suatu teka-teki baru untuk kami, yang malah membuat pikiran kami menjadi tambah tidak tenang. Secara tidak sengaja aku melihat sebuah kamera rahasia berbentuk mini seperti yang kami punya mengarah kepada kami. Kamera tersebut diletakkan di dahan pohon. Aku segera mengambilnya dan ternyata di atasnya ada kamera lagi yang mengarah ke rumah tua tempat kami menginap.
Setelah kedua kamera itu dilepas terdengar suara aneh. Bunyinya merambat melalui dahan pohon. Durrrr, meledak, tempat kami memasang perangkap meledak. Rupanya itu adalah suara petasan. Kejutan, semua orang ramai sekali menghampiriku. Kedua orang tua bersama Pak Mamat, Ari dan Andi menyapaku. Hai Heru, ini kejutan untuk MU, kamu lapaya ini kan hari ulang tahunmu. Bukan main kagetnya aku ketika melihat mereka kembali dan mengagetkanku dengan cara seperti ini. Anton langsung tersenyum, kami langsung berpelukan. Hatiku yang cemas malah menjadi riang gembira. Anton berkata, "Ai benarnya aku telah disuruh oleh orang tuamu untuk memainkan peran ini sampai tiba saatnya." Aku hanya bisa tersenyum malu ketika mendengarnya. Terima kasih ayah, ibu dan teman-teman sekalian telah bersusah payah menyiapkan semua ini. Sebenarnya yang tahu kejutan ini hanya ayah, ibu MU, Pak Mamat, dan Anton. Yang lainnya tidak tahu sama sekali. Hendy pun bengong ketika kami menjelaskan semuanya. Jadi ini semua adalah kejutan, sungguh kejutan yang membuat kami cemas setengah mati. Setelah berbicara panjang lebar menjelaskan semua yang terjadi di sini, ayah dan ibuku hanya tersenyum. Aku sangat bahagia dan senang sekali saat itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kisah-kisah kami yang lainnya bukan? Silahkan ikuti kisah selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.